Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Salsabila dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2892250004 dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Di video kali ini yaitu tugas ujian akhir semester mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Mulyono SHMM. Hukum pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Undang-undang tersebut juga menyebutkan kelompok PNBP meliputi yang pertama penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah. Yang kedua yaitu penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga yaitu penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang keempat yaitu penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan pemerintah. Yang kelima yaitu penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi. Yang keenam yaitu penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah. Yang ketujuh yaitu penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Pengertian PNBP. Berdasarkan pengertian tersebut, PNBP adalah sumber penerimaan negara yang sama pentingnya dengan pajak, yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang akan digunakan untuk keperluan pembangunan nasional yang sesuai dengan tujuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hector S. D. Leon menyimpulkan inti pajak. Yang pertama, pajak bukan pungutan bersifat sukarela. Yang kedua, pajak harus dibayar dengan uang. Yang ketiga, pajak didasarkan pada kemampuan untuk membayar. Yang keempat, pajak dikenakan berdasarkan kegiatan transaksi penghasilan dan atau dari harta yang dipunyai. Yang kelima, pajak dikenakan oleh negara. Yang keenam, pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Yang ketujuh, pajak digunakan untuk kepentingan publik masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri pajak. Yang pertama, pajak wajib dibayarkan. Membayar pungutan wajib pajak merupakan wujud dari ketaatan bagi setiap warga demi mendukung pembangunan nasional dan menunjang pembiayaan negara. Menurut falsafah Undang-Undang Perpajakan, pemungutan wajib ini juga merupakan hak bagi warga negara untuk turut berpartisipasi terhadap kebutuhan pembiayaan demi pembangunan nasional. Yang kedua, bersifat memaksa. Makna memaksa kali ini hanya berlaku untuk pihak-pihak yang sudah dinyatakan sebagai wajib pajak. Pihak-pihak yang harus membayar pajak yaitu mereka warga negara yang sudah memenuhi persyaratan wajib pajak, baik secara objektif maupun secara subjektif. Salah satu dari persyaratan tersebut yaitu warga negara yang sudah mempunyai pendapatan melebihi penghasilan tidak kena pajak. Selanjutnya, yang ketiga, memiliki dasar hukum yang sah dan mengikat. Pajak merupakan sumber pendapatan nasional yang dapat menopang keberlangsungan suatu negara. Pemerintahan menetapkan dasar hukum yang kuat untuk mengatur segala mekanisme perpajakan, mulai dari perhitungan, proses pembayaran, sampai dengan pelaporannya. Undang-undang memiliki sifat hukum yang sah dan mengikat, sehingga warga negara perlu menjalankan hak kewajiban perpajakan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, warga tidak mendapatkan imbalan langsung. Pemungutan wajib pajak merupakan salah satu cara untuk dapat meratakan pendapatan warga dan dalam bentuk penyediaan pelayanan fasilitas umum. Uang iuran wajib dari rakyat akan kembali kepada rakyat itu sendiri, meskipun tidak diberikan secara langsung.
ini akan dirasakan kembali setelah beberapa waktu ke depan dalam bentuk fasilitas dan berupa pelayanan dari negara. Selanjutnya yaitu pajak untuk keadilan. Ada 4 kriteria untuk pajak yang adil, yaitu yang pertama, kemampuan membayar. Pajak yang dibayar seharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yang berada pada penguasaan wajib pajak. Yang kedua, keadilan horizontal. Terhadap wajib pajak yang memiliki basis pajak sama mendapat perlakuan pajak yang sama. Yang ketiga, keadilan vertikal. Pengenaan struktur tarif terhadap wajib pajak yang memiliki tingkat kemampuan lebih besar. Yang keempat, keadilan distributif. Pajak sebagai mekanisme kesejahteraan dalam suatu masyarakat. Yang selanjutnya, fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran. Yang kedua, fungsi mengatur. Peran pajak juga dapat membantu tugas pemerintah dalam mengelola ekonomis negara. Fungsi mengatur pada pungutan ini akan digunakan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan mengatur kebijakan negara dalam sektor ekonomi dan sosial. Yang ketiga, fungsi pemerataan dan distribusi pendapatan. Yang keempat yaitu fungsi stabilitas. Selanjutnya, manfaat pajak. Yang pertama, untuk membangun infrastruktur seperti rumah sakit, jalanan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Yang kedua, untuk memberi subsidi bahan bakar minyak dan subsidi pangan. Yang ketiga, menyediakan pelayanan transportasi umum. Yang keempat, untuk melaksanakan hal-hal demokrasi, contohnya seperti pemilu. Jenis-jenis pajak. Yang pertama, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pungutan wajib yang hanya diberlakukan saat wajib pajak melakukan suatu perbuatan tertentu. Contohnya seperti pajak penjualan atas barang mewah, yang dan yang kedua yaitu pungutan yang hanya dibayarkan bagi mereka yang menjualkan barang-barang mewah. Yang kedua, pajak langsung. Pajak langsung adalah jumlah pungutan wajib yang harus dibayar sesuai dengan surat ketetapan yang dikeluarkan oleh kantor perpajakan. Yang kedua, berdasarkan instansi pemungutannya. Ada dua, yaitu pajak daerah. Merupakan pungutan wajib yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat pada rakyat daerah tertentu. Contohnya pajak hotel, pajak liburan, pajak kendaraan bermotor, PBB, perdesaan dan perkotaan, dan lain-lain. Yang kedua, pajak pusat merupakan pungutan wajib yang harus warga negara bayarkan kepada pemerintah pusat melalui Direktur Jenderal Pajak. Contohnya perkebunan, perhutanan, pertambangan, B material, dan lain-lain. Yang ketiga, berdasarkan subjek dan objek pungutannya. Pajak subjek merupakan pungutan wajib yang harus warga bayar berdasarkan aspek subjek individunya. Contohnya PPh dan pajak kekayaan. Yang B, yang kedua, pajak objektif merupakan pungutan wajib yang didasarkan aspek objeknya kebendaan. Contohnya pajak kendaraan bermotor, mobil, dan lain-lain. Macam-macam PPh. Yang pertama, PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang pribadi subjek pajak dalam negeri. PPh pasal 22 adalah pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan atas pembayaran dan penyerahan barang maupun kegiatan impor dan usaha di bidang lain dan penjualan barang mewah. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, dividen, royalti, atau hadiah penghargaan.
PPH pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayarkan secara angsuran tiap bulannya dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang kesulitannya untuk melunasi pajak terutang dalam rentang waktu 1 tahun. PPH pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha apapun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri. PPH pasal 29 adalah pajak penghasilan kurang bayar yang terdapat dalam SPT tahunan PPH. Upaya hukum wajib pajak. Ketika wajib pajak melakukan pemenuhan kewajiban pajak, tidak tertutup kemungkinan terjadi persoalan hukum baik dari sisi jumlah pajak yang dibayar maupun dari sisi administratif yang menjadi sengketa antara wajib pajak dan fiskus. Terkait hal ini, upaya hukum wajib pajak untuk mendapatkan keadilan setelah disediakannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah memberikan jalan keluar melalui lembaga keberatan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak. Jika wajib pajak merasa tidak puas keputusan keberatan yang ditertibkan, Direktur Jenderal Wajib Pajak masih diberi hak mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan pajak. Proses prosedur permohonan banding mengaju kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Putusan pengadilan pajak merupakan putus akhir dari mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 77. Sekalipun putusan hakim pengadilan pajak sudah berkekuatan hukum tetap, dalam hal tersebut terdapat alasan-alasan tertentu yang diatur dalam pasal 91. Wajib pajak masih dapat mengajukan upaya hukum meninjau kembali. Sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.